Materi kita saat ini adalah macam-macam tes seleksi pegawai baru. Nah, jadi sebelum mulai bekerja menjadi seorang karyawan, seorang lulusan baru dari sekolah tingkat menengah, mereka harus menjalani suatu tes. Apa saja tes-tes yang harus dijalani? Apa yang diukur sehingga mereka dapat diterima bekerja di suatu perusahaan? Tes seleksi. Tes seleksi adalah sebuah tes terhadap sebagian atau sampel dari aspek perilaku atau behavior dan sikap mental atau attitude dari seseorang. Tapi tes ini juga dapat digunakan sebagai suatu prosedur sistematis untuk membandingkan perilaku dari dua orang atau lebih. Asumsi yang mendasari penggunaan tes dalam seleksi karyawan adalah bahwa setiap orang berbeda dalam hal kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga keduanya diupayakan untuk dapat diukur secara memadai dan akurat. Tes ini juga diharapkan dapat menghilangkan kemungkinan ketidaksukaan sepihak dari pewawancara atau supervisor. Penentuan terhadap keputusan seleksi ini hanya akan bersandar pada kemampuan potensial seseorang. Manfaat utama dari tes ini adalah juga untuk menguak kualifikasi dan talenta yang tidak dapat dideteksi oleh pewawancara atau oleh catatan tentang pendidikan dan pengalaman kerjanya. Ada 4 kategori tes yang digunakan dalam seleksi. Yang pertama, achievement atau intelligence test. Tes ini juga disebut tes kemahiran. Achievement atau intelligence test mengukur keahlian atau pengetahuan yang didapat sebagai hasil dari program pelatihan dan pengalaman di tempat kerja. Tes ini menguji apa yang pelamar dapat kerjakan berkaitan dengan pekerjaan yang dia lamar. Tes ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tes untuk mengukur pengetahuan akan pekerjaan. Tes ini diarahkan untuk melihat, misalnya seberapa bagus pengetahuan mengetik, pengetahuan menggunakan mesin penghitung, mesin penambah, mesin dikte, dan transkrip atau peralatan mekanis yang lain. Lalu yang kedua, work sample test. Tes ini mengukur kemahiran menggunakan alat bagi calon. Ini dilakukan dengan cara memberi dia sebagian dari pekerjaan untuk melihat seberapa efisien dia melakukan tugas yang kelak akan dia lakukan. Nah, jadi yang pertama tadi tentang pemahaman pengetahuan akan pekerjaan yang kalian ingin lamar. Kalau yang kedua itu tentang praktiknya. Jadi, semisal kamu ingin melamar di perkantoran atau di perbankan, tes awal kamu ditanya tentang penguasaan menggunakan Microsoft. Lalu, tes kedua kalian disuruh praktik, mengetik, nanti akan disertai bahan dan dicatat waktu yang kamu butuhkan dan ada berapa kesalahan kamu dalam mengetik. Nah, mumpung kalian masih ada waktu, gunakan waktu senggang untuk belajar mengetik 10 jari dan juga belajar menguasai Microsoft Word, Excel, dan juga kawan-kawannya. Atau mungkin ada yang sudah bisa nih. Nah, bisa tuh teman-teman yang belum bisa diajarin. Berbagi ilmu itu kan baik. Yang kedua, aptitude atau potential ability test. Tes ini mengukur kemampuan tersembunyi dalam mempelajari pekerjaan atau keterampilan baru. Ada mental test. Ini mengukur keseluruhan kemampuan intelektual atau sering disebut intelligence quotient atau IQ. Lalu mechanical aptitude test. Ini mengukur kapasitas seseorang untuk mempelajari suatu jenis pekerjaan yang bersifat mekanis. Yang terakhir, psychomotor or skill test. Ini mengukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang ketiga, personality test. Personality test akan berusaha menangkap sistem nilai pada seseorang, reaksi emosional, kedewasaan sikap, dan karakteristik perasaan pada suatu waktu atau mood. Tes ini membantu dalam menilai motivasi seseorang, kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan tekanan hidup sehari-hari dan kemampuannya dalam melakukan hubungan antar manusia dan memproyeksikan citra mengesankan atas dirinya. Personality test umumnya ada 3 jenis. Yang pertama, objective test. Ini mengukur kecenderungan yang dipengaruhi oleh saraf atau neurotik, pemenuhan diri,
dominasi, sikap mengalah, dan rasa percaya diri. Yang kedua, projective test. Dalam tes ini, calon diminta memproyeksikan interpretasi pribadi terhadap suatu standar rangsangan. Yang ketiga, situation test. Ini mengukur reaksi pelamar ketika dia ditempatkan pada situasi yang tidak wajar, kemampuannya mengatasi stres, dan responnya yang asli di bawah tekanan. Tes ini biasanya terkait dengan situasi kelompok kepemimpinan, di mana beberapa masalah diberikan kepada kelompok dan para anggotanya untuk diselesaikan tanpa bantuan seorang pimpinan. Lalu poin yang terakhir, keempat, interest test. Tes ini dirancang untuk menemukan bidang minat seseorang dan jenis pekerjaan yang akan memuaskan dirinya. Interest test digunakan untuk bimbingan keterampilan dan dinilai sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan setelah membaca suatu kuesioner.